Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan diri kita ini kesempatan untuk kembali duduk di majelis ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama katakan duduknya orang di majelis ilmu dipanjangkan umur setahun yang akan datang. Semoga kita dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala, disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala, dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita dan di kampung Karangpanas, di desa Karangpanas ada yang sakit disehatkan juga sama Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keturunan kita sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahil Fatihah. Sebelum saya mulai mudzakarah tentang salat, dipersilakan bagi ibu-ibu tolong maju ke depan. Yang di belakang bisa maju ke depan, yang di samping masuk ke halaqah ibu. Dipersilakan maju ke depan ibu. Dipersilakan. Silakan ibu-ibu maju ke depan. Diperbolehkan nyandar kalau udah umur 90 tahun ke atas. Kalau udah 90 tahun ke atas boleh nyandar. Supaya kita lihat ntar bagaimana praktek tentang sholat, makanya saya agak lebih dekat supaya lebih jelas. Dipersilakan agak mendekat bapaknya, maju ke depan silakan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan mudzakarah kita yang sangat penting. Pembahasan kita pada malam hari ini, inti daripada pembahasan kita yaitu adalah salat. Salat adalah sesuatu yang pertama kali besok orang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Awal yang pertama ditanya sama seseorang ketika dia berdiri di hadapan Allah adalah tentang salat mereka. Rasul informasikan kepada kita bahwa ada umatnya yang salat 60-70 tahun salatnya satu pun gak diterima sama Allah. Capek dia ruku, capek dia sujud, capek dia nangis, capek dia baca Al-Fatihah, rutin dia salat satu pun gak diterima. Karena kenapa? Karena sholatnya tidak pakai ilmu dan tidak tahu cara sholat yang benar, sehingga dia belajar terjadi sesuatu yang membatalkan sholat tanpa dia tahu. Maka hukum belajar tentang bab sholat, hukumnya wajib aini, bukan wajib kifayah, wajib aini. Wajib setiap orang wajib belajar tentang sholat. Perintah sholat kepada seorang anak umur 7 tahun berarti belajar tentang bab sholat sebelum umur 7 tahun. Tidak mungkin perintah keluar sebelum anak itu mengetahui. Berarti wajib mempelajari tentang sholat sebelum orang umur 7 tahun. 5 tahun, 6 tahun harus dikenalkan kepada anak. Gimana cara sholat sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemarin terakhir kita belajar tentang membaca Fatihah. Membaca apa? Fatihah. Dan kita sepakat kalau ada seorang imam salah membaca Fatihah, harokat atau makhrajnya, maka tidak boleh dia menjadi imam. Dia harus mengalah. Kenapa?
Karena syurutul qudwah, syarat orang berjamaah harus imamnya tersebut pas makhraj Fatihahnya tersebut. Seandainya salah makhrajnya tersebut, maka imam sah sholatnya, makmum yang 3 shaf sholat tersebut tidak sah sholatnya. Jelas seperti itu? Karena kenapa? Makmum berjamaah kepada imam yang tidak pas makhrajnya. Syarat orang berjamaah boleh berjamaah kepada imam yang imam tersebut sudah pas membaca Fatihah tersebut. Jelas seperti tidak ini? Jelas. Ya, kita akan masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang ruku. Tapi sebelum kita bahas tentang ruku, sebagian imam boleh juga memendekkan Maliki Yaumiddinnya. Boleh. Karena ayat Al-Fatihah ini 7 ayat, tetapi jumlah hurufnya 156. Jumlah hurufnya berapa? 100. Huruf dalam Al-Fatihah itu jumlahnya berapa? 156. Ada yang mengatakan 156, ada yang mengatakan 155. Yang mengatakan 155 berarti dia memendekkan Maliki Yaumiddinnya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Sah salat imam? Sah. Jelas seperti ini? Kalau dia pendekkan Maliki Yaumiddin, ada yang baca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, dua-duanya riwayat Hafiz namanya. Boleh dibaca Maliki Yaumiddin atau boleh dibaca Maliki Yaumiddin. Boleh bagi imam nanti mau praktekkan sesekali, nggak apa-apa. Kita sholat di Yaman sana, bahkan di Sukabumi saya sholat dan di Pasuruan. Imam rakaat pertama dia baca Maliki Yaumiddin, rakaat kedua Maliki Yaumiddin. Rakaat pertama dia baca Maliki Yaumiddin, rakaat kedua Maliki Yaumiddin. Dia baca seperti itu. Sah, sah. Dua-duanya dia pakai riwayat Hafiz. Jadi kalau ada imam nanti dari Karangpanas, dia berjamaah Maliki Yaumiddin, sah apa tidak? Sah apa tidak? Sah. Ini belajar tentang qiraat namanya, tentang qiraat. Sah salat. Boleh baca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, dipendekkan tersebut. Ya. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ditanya sama orang, kan tiap hari kita baca Fatihah, ditanya huruf hijaiyah itu ada berapa? Subhanallah. Ayo, yang ngajar Quran tolong angkat tangan. Nanti saya kasih hadiah. Mana hadiahnya di sini? Gak ada hadiah. Besok sediakanlah hadiah Quran atau apa, jadi enak kita kasih hadiah. Nah, ada yang tahu berapa? 29, 100. Berapa huruf hijaiyah? 29. Pertanyaannya, dari 29 Al-Fatihah, huruf makhrajul huruf atau huruf hijaiyah ini, berapa huruf yang enggak ada di Al-Fatihah? Dalam Al-Fatihah yang kita baca, berapa huruf yang enggak ada di Al-Fatihah? Ini saya pernah ditanyakan sama seorang dosen yang ada di Yaman, ulama besar. Beliau ini tidak ngelihat, udah tua sepuh, dosen. Ya dosen, ulama besar. Begitu saya ziarah sama beliau, beliau tanya sama saya, sepuh, jenggotnya panjang. Dia tanya, dari mana? Ana min Indonesia. Saya dari Indonesia. Dari mana mondoknya? Rubat Tarim. Kata dia. Khud halawah, kata dia. Ambil permen. Dia kasih kita permen. Kasih saya permen. Saya berdua ini sama teman saya. Rumahnya di lantai atas. Kasih permen. Ulama besar, orang soleh, sepuh sekali, tua. Semua badannya putih, nyala kayak kita lihat dia nyala. Si ulama ini. Tiba-tiba dia tanya saya, engkau udah mondok kan? Iya. Berapa huruf yang tidak ada di Al-Fatihah? Ya Allah. Kita bingung, tiap hari kita baca Fatihah nggak tahu berapa huruf yang nggak ada di Al-Fatihah. Berapa? Ada yang tahu? Berapa?
Berapa? 7. Apa saja? Hah? Ada berapa? 2. Ada berapa? Ada yang lain? Banyak khilaf di Karangpanas ya. Perbedaan pendapat. Gak apa-apa beda pendapat. Ibu-ibu, ada berapa huruf yang tidak ada di Al-Fatihah? Hah? Catat ini. Ini oleh-oleh nih. Ini jarang orang ngajar ini. Huruf kita tanya ke orang siapapun, walaupun dia guru Quran, dia nggak tahu kadang-kadang. Kita pun tahunya walaupun udah 30 juz. Saya itu udah ngajar Quran dulu 30 juz, udah ngajar sampai sana nggak tahu. Setiap hari kita baca Fatihah, huruf apa sampai kita ulang Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ini udah ada. Ada dia ketemu di sini. Sampai kita bingung. Huruf yang tidak ada di Al-Fatihah ada 7. Ada berapa? Ada berapa? 7. Yang pertama sa. Sa. Carikan saya ada nggak huruf sa di Al-Fatihah? Nanti ulang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, nggak ada betul. Jelas? Sa. Huruf sa. Catat dia caranya. Huruf yang tidak ada di Al-Fatihah. Yang kedua ja. Ja, nggak ada. Huruf ja nggak ada kita temukan di Al-Fatihah. Hah? Ada apa tidak huruf ja? Tidak ada. 2 sudah itu. Oleh-oleh. Yang ketiga kho. Kho. Ada kho di Al-Fatihah? Coba baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada. Jadi kalau ada imam atau makmum membaca Bismillahirrahmanirrahim, tidak sah sholatnya. Karena kho nggak ada di Al-Fatihah. Dia keluar itu tuh Bismillahirrahmanirrahim, kata dia, tidak sah sholat. Karena kho tidak ada di Al-Fatihah. Sudah berapa itu? 3. Sudah 3. Yang keempat za. Za ya, bukan za. 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 Sudah berapa itu? 4. Yang kelima sya. Jadi kalau ada shad berubah jadi sya, ihdinas syiratal mustaqim. Salah. Tidak ada sya dalam Al-Fatihah. So ada, sa ada, sya nggak ada. Jelas? Sudah berapa itu? 5. Yang keenam ro. Apa? Ro. To ada. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau dia bilang ihdinas siratal mustaqim, salah. Karena ro tidak ada di Al-Fatihah. Cara menyebut dha ini, cara menyebut dha. Lihat, perhatikan cara menyebut dha. Ini gigi atas, ini gigi bawah. Lihat. Ini gigi atas, ini gigi bawah. Maka lidah kita menyentuh gigi atas yang hampir kena daripada gusi. Jelas? Lidah kita menyentuh gusi, menyentuh gigi. Ini gigi paling atas, tempat tumbuhnya itu, ini gusi. Nyentuhnya ke sana dan harus pakai lidah bagian bawah. Nggak boleh itu lidah bagian yang ini depan, harus pakai bawah. Gitu caranya. Jelas seperti ini? Cara nyebut itu, ini gigi, ini lidah, dia nyentuh, tapi lidahnya tidak boleh pakai bagian depan, harus bagian belakangnya. Mohon maaf, tabe, pakai ini. Pakai bawah. Gitu aja. Kalau to harus pakai depan, sama tempatnya, tapi nyentuhnya pakai depan. Pakai depan. To, dia nempel. Masya Allah, putus dia. To pakai depan, ro pakai belakang. Jelas? To. Sudah berapa huruf itu? 6. Yang terakhir fa. Yang terakhir apa? Fa. Ingat fa ini hurufnya di sini. Fa. Dia di sini. Fa. Tidak boleh pa. Ada orang baca fa itu pa.
Misal contohnya seperti apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kata dia. Sah? Enggak boleh. Fil katanya. Yang benarnya apa? Fil. Fa. Harus dia keluar anginnya. Fa. Karena dia huruf termasuk huruf hamas namanya. Harus ada desih angin yang keluar. Fa. Jelas? Tidak boleh pa. Ya. Kita tidak perpanjang tentang huruf karena babnya berbeda. Kita akan membahas yang tadi itu hanya kelebihan saja, yaitu tahu huruf dalam Al-Fatihah yang enggak ada. Yang tadi pertama apa? Sa. Habis itu ja. Yang kedua kha. Yang keempat za. Yang kelima sya. Yang keenam wa. Yang ketujuh fa. Harus hafal seperti itu. Ya, kita akan masuk kepada pembahasan yang paling penting, gerakan dalam sholat. Yang pertama, rukun yang selanjutnya ar-ruku, ruku dengan benar. Ruku dengan benar. Perhatikan. Perhatikan Bapak Ibu. Beda berdiri laki sama berdirinya perempuan, beda. Kalau laki dia dibuka. Lihat di sini. Dia buka, tapi bukanya tidak terlalu lebar, tidak terlalu rapat. Bukanya yaitu mu'tadil, normal. Riwayat ada seorang ulama mengatakan shibrin, 1 jengkal saja. 1 jengkal. Cuma jangan pas sebelum sholat semua ngukur. Sejengkal. Jangan. Jelas apa tidak ini? Perkiraan saja. 1 jengkal. Shibrin, 1 jengkal. Boleh saya minta 2 orang berdiri? 2 orang berdiri. Boleh belakangan dikit supaya kelihatan. Ada pesana? Ya. Lihat cara berdirinya sunnah. Kita belajar sunnahnya dulu. Sunnah, tata cara sunnahnya, pertama ini dirapatkan dulu. Harus sunnahnya ketemu pundak. Yang salah itu kaki duluan dirapetin. Salah. Yang sunnahnya rapat dulu, pundak ketemu pundak dulu. Jelas? Pundak ketemu pundak. Kalau sudah pundak ketemu pundak, otomatis kaki ini sunnah ketemu dia. Pasti dia ketemu. Rapetin kakinya. Sunnahnya seperti itu. Jelas? Sunnah dia seperti itu. Kata sahabat radhiyallahu anhum, beliau mengatakan dalam hadis, di antara kami ada yang merapatkan kakinya ketemu kaki. Maksudnya di antara kami. Salah seorang dari kami merapatkan kaki dengan kami. Berarti ada yang nggak rapetin, gitu maksudnya. Jelas apa tidak ini? Tapi sunnahnya dirapatkan. Sunnahnya apa? Dirapatkan. Dilihat ini. Sudah dapatkan kakinya? Iya. Sunnah. Rata, diratain. Ratain lurus. Lurus kakinya. Dirapetin begini. Rata. Begitu. Ya, sunnah. Jelas apa tidak ini? Sudah lihat, Pak? Dilihat? Kakinya. Dilihat. Diratain. Laki diratain seperti ini. Sunnah. Cuma sunnah ini jangan sampai terkadang seseorang ini mengejar kaki orang. Dia kejar terus. Dia pepet orang. Jelas? Tidak seperti itu. Jelas? Ada sebagian orang dia risih, geli. Jelas? Ada sebagian orang geli kakinya. Dia apa namanya? Kadang-kadang diginin, dia geli. Dia agak minggirin. Kan ada yang begitu. Jangan dikejar terus. Dipepet terus. Sampai dia kecil. Kadang-kadang dia gini kan lagi. Jelas? Sudah jelas apa tidak ini? Jelas? Yang pertama diluruskan, yang pertama tumit. Rata itu harus tumitnya. Makanya nanti di tempat imam, pertama itu yang dirapatkan di garis adalah tumitnya. Nih, tumit. Tumit yang diukur. Tumit di garis. Walaupun jarinya lebih tinggi, tapi yang dihitung tumit. Tumit belakang harus rata. Tumit, minta satu lagi, berdiri. Ya. Tumit di garis. Sudah lihat? Boleh berbalik. Berbalik dulu. Agak depanan. Di garis. Dirapetin. Ya, seperti ini. Sunnahnya seperti ini. Jelas apa tidak ini? Tumit. Kakinya dirapetin. Pertama, rapetin dulu. Dirapetin. Ya. Jelas apa tidak ini Bapak Ibu? Laki seperti ini sunnahnya. Jelas? 1 jengkal, boleh duduk 3-3-nya. Ya. Lihat, perhatikan. Lurus kaki.
Yang salah bagaimana kalau seorang sholatnya bengkok? Nah, kayak spion nih. Jelas, dia sholat begini. Kan ada kakinya begini. Ya? Nanti saja perhatikan ada sebagian orang dia sholat. Allahu Akbar. Kakinya begini. Ini jalurnya bukan Ka'bah. Ka'bah itu ke sana. Kiblatnya ini salah nih kalau ke sini. Jelas? Tidak tahu saya kemana ini. Jelas? Sunnahnya jari jemari ini semua hadap Ka'bah. Kenapa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok mulut dibungkam, tangan bicara, kaki yang jadi saksi. Kaki ini bakalan jadi saksi, semuanya diajak berzikir, semuanya hadap Ka'bah, kiblat. Tapi kalau begini, lain perginya nanti nih. Enggak tahu arah mana ini perginya. Jelas? Mana perginya? Hah? Cakra. Enggak tahu saya. Jelas? Sunnahnya lurus. Jelas? Lurus. Lurus. Biasakan lurus. Kadang-kadang karena kita kebiasaan agak bengkok. Dan ini perlu dipelajari dan diajarkan kepada anak. Karena kenapa? Kita terbiasa salah tersebut. Sehingga kadang-kadang susah dirubah. Udah susah. Nah, tapi bagi anak-anak bisa ini dilurusin. Terbiasa dia lurus. Nanti lama-lama terbiasa dia lurus. Ada sebagian orang karena udah sering main bola, minggir dia kakinya. Agak miring sedikit. Jelas apa tidak ini? Tapi bagi ibu-ibu, sunnahnya dirapetin. Seperti ini ibu, dirapetin. Jelas? Tidak lihat? Geser dikit. Ini ibu, lihat? Kelihatan yang di belakang? Lihat. Dirapetin seperti ini. Kakinya, mohon maaf. Saya naikin. Begini. Jelas? Dirapetin begini. Cuma kalau ada sebagian agak gemuk takut jatuh, bukalah dikit. Tidak boleh ibu-ibu besar-besar. Jangan seperti ini. Atau buka begini. Sunnah rapat. Jelas? Dan shaf sholat ibu-ibu sama seperti shaf laki, dia harus penuh dulu shaf pertama. Tidak boleh dia buat shaf kedua sebelum penuh shaf pertama. Kadang ada sebagian dia buat shaf ini dia tidak penuh, dia buat lagi belakang. Dia buat lagi belakang. Dia buat lagi belakang. Ada apa tidak yang seperti itu? Ibu-ibu? Ada apa tidak? Nah, ini kan kita disediakan nih sama pengurus masjid. Nah, satu shaf ini yang di depan tidak boleh buat shaf kedua sebelum shaf pertama ini penuh. Jelas? Shaf kedua itu makruh nanti jatuhnya. Jelas? Kalau sudah makruh, tidak dapat pahala berjamaah. Yang di mana? Shaf kedua. Shaf pertama dapat. Makanya dirapetin. Jelas apa tidak ini? Dirapetin. Nanti setelah salam nggak apa-apa, mundur ke belakang nggak apa-apa. Jelas? Tapi pas sholatnya semua tidak boleh, yaitu kasih ada celah di sana itu. Jelas apa tidak ini? Nah, begitu bapak-bapak dan ibu-ibu mau ruku, nah ini sekarang posisi ruku. Ingat tangannya kemarin di sini, di bawah dada dan di atas pusar. Di bawah dada dan di atas pusar. Seperti ini, sunnahnya. Ngelihat tempat sujud. Yang dilihat tempat sujud. Begitu mau ruku, bapak ibu-ibu, langsung boleh begini, Allah atau Allah. Saya pakai yang disejajar dengan anak telinga. Boleh begini, Allah atau Allah. Allah Akbar. Seperti ini. Yang dipegang lutut, tidak boleh yang dipegang betisnya. Kadang ada orang pegang ini. Ada kan? Ada apa tidak itu? Saya kira nggak ada di sini. Jelas? Ada juga di sini ternyata. Di sini semua ada. Ini ada. Ya Allah. Ya. Jelas? Jangan pegang ininya. Tidak boleh pegang ininya. Takutnya kalau dia pegang ini, tandanya lututnya agak turun. Jelas? Nanti kita bisingin, Pak, lututnya agak turun ya, gitu. Jelas? Yang dipegang lutut, bukan ini. Kalau ini berarti lututnya di sini nih. Jelas? Pegangnya sini. Pegang. Ada sebagian orang kadang-kadang pegang ini. Jelas? Dia gini cara. Ada apa tidak itu? Ada juga di sini. Ya Allah. Ini nggak enak saya nyampein semua ada di sini kan. Kurang sehat ya. Kurang sehat begini. Jelas? Kalau orang tua nggak apa-apa lah begini. Tapi dianjurkan tetap pegang lututnya. Jelas? Yang salah itu pegang lutut orang. Jelas? Yang salah pegang lutut sendiri. Sunnahnya boleh minta berdiri. Hadap sana. Mohon maaf, saya pegang kepalanya. Ruku. Iya. Ya, mohon maaf saya pegang kepalanya. Saya izin dulu. Ya, ini mohon maaf. Ya.
Ini sudah rata. Boleh ngelihat tempat sujud, boleh ngelihat di antara ibu jari. Jelas? Boleh ngelihat tempat sujud, boleh ngelihat di antara ibu jari. Jelas? Dan dianjurkan di sini ini ketika orang ruku, dia agak menarik pelan-pelan caranya. Dan bertumpunya semuanya di jari jemari. Bukan tumpuannya di belakang, bukan tumpuannya di tumit, tapi tumpuannya di sini. Lebih banyak bebannya di atas, di depan jari jemari. Sehingga yang bagian belakang ini narik. Dia narik, seperti itu narik. Contoh, boleh duduk dulu? Ya, saya contohin. Lihat nih. Cara rukunya, tumpuan yang paling besar itu di jari jemari. Seperti dia numpu di sini. Di sini agak sedikit, tapi numpunya di sini. Jelas? Seperti itu. Numpunya di jari jemari. Sehingga kalau orang ruku, dia narik di sini, narik. Kalau udah ruku dengan benar, hilang rasa sakit tuh. Makanya sholat tuh, orang semakin banyak sholat, semakin sehat. Dia tidak sakit-sakit. Tapi kalau orang cepet-cepet caranya sholat, cepet sakit dia. Cepet-cepet caranya sholat, dia banyakan duduknya. Maunya zikir aja banyakan. Sholatnya nggak mau lama-lama. Jelas? Maunya lebih enak duduk aja. Ini kurang bagus. Nah, ketika kita kalau udah ruku dengan benar, ini tempat posisinya tersebut, lalu dianjurkan langsung membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Jelas? Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi berapa kali? 3 kali. Tapi sebagian imam agak lama Pak Ustadz. Apa yang dikerjakan makmum kalau kosong pada saat tersebut? Boleh menambahnya jadi 5. Masih imamnya ruku, tambah lagi jadi 7. Masih imamnya ruku, tambah jadi 9. Masih imamnya ruku, jadi 11. Masih imamnya ruku, tengok dia kenapa ini, apa maunya? Kok lama bener ini? Sudah sampai 11, dipanjangin, kok masih saja ini, dia ada apa enggak? Enggak ada kedengaran suara. Jelas sampai mentok 11. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Tabrani, beliau mengatakan, "Idza qamal 'abdu yusalli," apabila hambaku bersujud kepadaku salat, hambanya Allah, "utiya bidzunubihi," maka ditaruhlah semua dosa-dosanya. "Fawudi ala ra'si au ala atikihi," ditaruhlah semua dosanya di atas kepalanya, dan kalau enggak muat ditaruhlah di pundaknya. Setiap orang salat nanti semuanya bawa dosa, ditumpukin. Terus ditumpukkan. Apapun dosanya, seandainya ditampakkan sama Allah, ada ngelihat, ya Allah banyak dosanya dia lihat, ditampakkan sama Allah. Lalu apa kata Rasulullah SAW? "Idza raka'a sajadat tasaqatat anhu." Apabila dia ruku seorang hamba tersebut atau dia sujud, tasaqatat anhu, maka bergugurlah banyak jatuh dosa. Itulah sebabnya kita dianjurkan banyak-banyak ruku dan panjang-panjang sujud. Kalau semakin panjang sujud kita, semakin banyak ruku kita, semakin lama, semakin banyak dosa yang diampunkan sama Allah yang jatuh. Tapi kalau dia cepat rukunya, pegel, cepetan sudah. Jelas? Kadang dia baca Subhana Rabbiyal Azimi hanya 1 kali. Sekali saja dia baca. Dia tidak baca 3 kali. Dan itu pun cepat-cepat. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Sampai malaikat pun bingung, apa bacanya ini? Jelas? Saking cepatnya itu. Kita dianjurkan baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Baru berdiri. Jelas apa tidak ini? Jelas? Ini. Kalau dia lama rukunya ini, maka semakin banyak dosa diampunkan. Jelas apa tidak ini? Ya. Ketika seseorang bapak ibu-ibu ruku, kalau ibu-ibu dia rukunya agak rapat, sambil dia kepit, mohon maaf, dia kepit begini. Seperti itu. Kalau bagi bapak-bapak dibuka ininya, dibuka. Dia buka. Dia agak membuka. Tangannya diluruskan, tidak dirapatkan, agak direnggangkan sedikit saja. Tidak terlalu renggang, tapi renggang dikit saja. Dia pegang ini? Lututnya tersebut. Apabila sudah selesai dia membaca Subhanallah Azim wa bihamdi, maka langsung inilah tempat penentuan antara ruku, inilah tempat penentuan rakaat. Penentuan apa? Rakaat. Boleh minta 2 orang berdiri lagi? Berdiri Pak. Apa? Di depan yang jadi imam, hadap sana. Di belakang. Satu lagi. Ya, depanan dikit Pak Imam. Belakangan dikit. Nah, ini pas banget ini.
Jelas? Seandainya imam sama makmum jaraknya lebih daripada 3 dhira' tidak boleh. Jelas? Terlalu jauh. Nah, ini misal imam kalau di sini pas sudah ini. Nah, enggak terlalu jauh. Tapi kalau ke belakangan dikit ini bahaya. Jelas? Jarak antara imam sama makmum dari imam ke makmum ini harus 3 dhira'. Jelas? Berapa dhira'? 3 dhira'. 1 dhira' sama dengan setengah meter. 3 dhira' berarti 1,5 meter. Diukur dari tumit imam ke tumit makmum. Kalau begini lebih apa tidak ini? Makanya imamnya dimundurin dulu. Jelas? Segini. Nah, jarak antara makmum shaf pertama shaf kedua 3 dhira' juga. Tidak boleh terlalu lebih. Kalau dia lebih berfatal bagi jam'ahnya. Pengaruhnya. Jelas? Belakang shaf kedua ke ketiga 3 dhira'. Shaf ketiga keempat 3 dhira'. Ukurannya seperti itu. Jelas? Nah, antara imam dan makmum salatlah imam. Imam salat. Ya. Jelas? Imam ruku. Makmum ruku. Tiba-tiba saya datang nih. Jelas? Saya datang. Waduh, imam nih. Jelas? Kayak tadi nih saya sholat nih. Imam udah ruku nih, mau ruku. Lagi dikit dia baca ayat, saya langsung datang. Jelas? Yang kesalahan seseorang kadang-kadang dia langsung takbir Allahu Akbar. Takbir ihram dijadikan takbir ruku. Sah? Tidak sah. Jelas? Takbir ihram ini, takbiratul ihram harus dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar. Berdiri dulu, sempurna, tumakninah, baru dia ruku. Kalau dia dapat ruku tumakninah bersama imam, dapatlah 1 rakaat. Contoh ini mumpung imamnya masih ruku. Saya datang, Allahu Akbar. Baru saya ruku. Dapat sudah. Jelas? Dapat. Yang penting jangan makmum bangun duluan. Dapat saya sudah. Dia bangun duluan. Ini yang salah. Jelas? Dapat satu rakaat. Lalu Al-Fatihahnya makmum ini ditanggung imam. Lalu pertanyaannya, begitu udah takbir ini makmum, Allahu Akbar. Makmum mau ruku, bangun imam. Imam bangun. Allahu Akbar. Jelas? Walaupun makmum yang ini ruku dulu makmum. Walaupun makmum yang ini barengan saya masih ruku. Masih saya ruku barengan sama dia. Jelas? Tapi imam Allah, saya baru ruku. Tidak dapat sama imam. Jelas? Kesel lah makmum. Imam nih. Coba dia tunggu saya, kata dia. Jelas? Ya Allah. Karena kenapa? Dia taunya sama temannya. Oh, ini dia teman saya tadi wudu itu nih. Lihat saja ini. Saya kata dia. Karena kelihatan kadang-kadang kan orang kelihatan di samping. Balas dendam. Kemarin pas dia imam, dia kasih saya masbuk, sekarang giliran sudah. Kata dia. Jelas? Makmum duduk, silakan duduk, Pak. Inilah tempat penentuan imam. Kalau imamnya tersebut makmumnya nggak dapat berdulu dapat ruku, begini caranya. Nggak dapat 1 rakaat. Makanya seorang imam sunnah. Apa sunnahnya? Sunnah menunggu makmum. Sunnah menunggu makmum di tempat rukunya. Dijelaskan dalam kitab Muqaddimah. Maksudnya apa? Begitu dia ruku, dengar suara tapakan kaki, bruk 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 bruk, kan gitu. Kadang-kadang olahraga. Atau ada kadang-kadang temannya kalau dia sholat di rumah, tunggu bentar, saya pakai baju nih, tunggu bentar. Kata dia kelamaan ini kan, sudah langsung sudah, kata dia. Enggak, sunnah dia nunggu. Tapi jangan makmum ini ngerjain. Pelan-pelan dia masang baju. Jelas? Tunggu, kata dia. Jelas lama. Insya Allah, sudah habis 11 rakaat. Jelas sampai si imam nih, cepetan, kata dia. Ini yang salah seperti itu. Jelas apa tidak ini? Ruku itu penentuan. Ruku ini adalah penentuan rakaat antara imam dan makmum. Inilah yang disebut namanya masbuk. Apa itu arti masbuk? Masbuk itu bukan orang nambah serakaat. Kita ngelihat ada orang berdiri serakaat, masbuk. Bukan itu nama masbuk aslinya. Nama masbuk adalah orang yang tidak mendapatkan kesempatan membaca Fatihah bersama imam dan ditanggunglah Fatihahnya bersama imam. Itulah nama masbuk. Jelas apa tidak ini? Kan itu dia tidak dapat baca Fatihah. Kenapa? Sisanya Al-Fatihah itu ditanggung semua. Jelas? Makanya kalau dia dapat 3 ayat lah dia baca. Jelas? Kalau dia baru datang. Tapi kalau dari awal sama imam, dia mikir, dia lihat imam, ya Allah ruku, belum baca Fatihah ini. Dia kebanyakan dia mikir, ya Allah belum. Ini orang seperti ini wajib selesaikan Fatihahnya. Jelas? Tidak bisa, tanggunglah imam, kata dia. Tidak bisa seperti itu. Jelas apa tidak ini? Ketika dia ruku, Bapak Ibu, ketika ruku bagi bapak dan ibu-ibu, ingat
ketika bangun tidak boleh seorang makmum ini bangun sebelum mendengar ucapan imam selesai. Sami Allahu liman hamidah. Sampai dah baru boleh bergerak. Jangan baru dia bilang Sami Allah. Memang iya Sami Allah. Memang dia nggak dulukan imam, tapi gerakannya sebagian udah nindih imamnya. Jelas? Yang diperintahkan sama seorang sunnahnya, ketika udah selesai Sami Allahu liman hamidah, baru boleh bergerak. Tapi kalau dia Sami Allahu liman, memang nggak berduluan, tapi sebagian udah ketindih, sebagian yang ketindih di sini. Maka kita dianjurkan bergerak setelah gerakan imam selesai. Jelas? Begitu Sami Allahu liman hamidah. Ingat Sami Allahnya begini. Sami Allahu liman hamidah. Hamidahnya boleh begini, boleh begini. Ingat selesai ucapan hamidahnya di atas, bukan di bawah. Yang salah bagaimana? Sami Allahu liman hamidah. Salah. Yang benarnya Sami Allahu liman hamidah. Lepas ini sudah tidak ada ucapan, baru dia baca Rabbana lakal hamdu. Yang salah juga ada orang Sami Allahu liman hamidah. Ada apa tidak itu? Ada juga di sini. Ya Allah, tidak enak jadinya saya ini. Jelas? Ada sebagian dia ucapkan Sami Allah. Pak Ustaz itu kan doa. Iya itu doa, tapi sunnahnya begini. Sunnah begini itu pas kunut. Itu saja. Sunnah kunut begini. Allahumma hadina fi man hadait. Boleh begini, lihat telapak tangan. Boleh dibuka, lihat tempat sujud. Boleh diangkat. Sambil Allahumma hadina fi man hadait. Jelas? Sambil mengucapkan amin. Yang bagusnya sambil ngelihat telapak tangan. Jadi kalau doa itu ngelihat telapak tangan. Ya Allah, jangan merem. Jelas? Gitu. Dilihat telapak tangan. Jelas? Yang salah tadi Sami Allahu liman. Jangan seperti itu. Kan ada sebagian yang udah sepuh-sepuh Sami Allahu liman. Jelas? Hanya kunut saja dianjurkan seperti ini. Jelas seperti ini? Karena sudah azan, dipersilakan kepada bapak, ibu-ibu yang pingin bertanya, dipersilakan. Ya, dari bapak-bapaknya dulu. Ada mic-nya. Ada mic lepas, saya minta mic lepas bagi bapak. Ibu-ibu dipersiapkan pertanyaannya. Jangan sampai pas pulang baru mengatakan, nyesel saya nggak tanya ini. Tadi saya mau nanya sebenarnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Dipersilakan dulu bagi bapaknya. Kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah status sholat seseorang ketika melakukan gerakan di luar sholat? Contohnya dia bergaul. Bagaimana hukumnya seseorang ini bergerak yang bukan daripada gerakan sholat? Itu pertanyaannya. Salah satunya seperti bergaruk. Apakah boleh ketika kita bergaruk Pak Ustadz? Boleh kalau kita gatel, digigit sesuatu. Jelas? Ada gatel, garuk boleh. Jelas? Tapi garuknya tersebut tidak boleh berturut-turut 3 kali. Syaratnya tidak boleh 3 kali dan tidak boleh berturut-turut dan anggota badan besar. Berarti kalau 3 kali berturut-turut tapi anggota badan kecil nggak apa-apa. Anggota badan kecil itu seperti jari. Jadi kalau kita mau bergaruk itu Bapak Ibu, caranya bagaimana? Tempelkan dulu tangan, baru garuk banyak-banyak. Jelas? Boleh gerak banyak ini. Karena kenapa? Yang besar itu tangan. Berarti ini dihitung 1 saja. Gatal di sini, tarik. Pindah saja. Jelas? Tarik seperti itu. Yang tidak boleh bagaimana? 3 kali berturut-turut. Dia gatal gini, lagi. Batal dia langsung. Kalau udah ketiga langsung batal. Jelas? Semakin banyak gerakan di dalam sholat, semakin kurang nilai sholatnya. Catat itu. Semakin banyak gerakan dalam sholat, semakin berkurang nilai sholatnya di mata Allah. Semakin banyak gerakan, semakin berkurang nilai sholatnya seseorang di mata Allah. Sahabat Nabi bukan hanya digigit nyamuk. Begitu lagi sholat, diambil panah, dia lagi jaga, dimasukin panah, masuk sih. Bergerak tidak, masuk. Allah kata dia teruskan. Diambil panah, masuk lagi. Dia teruskan sholat,
masuk panah, terus tuh sampai banyak panah, baru dia percepat sholatnya. Salam-salam dia bangunkan temannya, bangun. Dia lihat temannya udah berkucur darah, bangun, nggak ada yang jagain Rasul, kata dia, nggak ada yang jagain. Kenapa nggak bilang dari awal? Kata dia, saya lagi asik baca surah Kahfi, kata dia. Saya nggak mau selesaikan, saya mau panjangin. Cuma saya mikirin tengah sholat saya bakalan meninggal ini, nggak ada yang jagain Rasul. Saya bangunkan. Sebenarnya saya mau teruskan, saya ingin meninggal dalam sholat, kata dia. Subhanallah. Kita baru digigit dikit, ini. Pukul nguap lagi. Jelas tidak boleh menguap dalam sholat. Nabi Muhammad tidak pernah menguap dalam sholat seumur hidup. Menguap Nabi tidak pernah. Kalau ada orang menguap itu pasti dari syaitan. Dan hebatnya menguap ini, kalau sudah menguap yang satu, sampingnya pasti dia menguap nanti. Dia nular pasti. Kalau ini menguap, ini nguap dia, pasti dia menguap. Sama seperti orang tidur di pengajian, ini sebelahnya tidur sudah ntar lagi. Jelas? Nah, kurang bagus seperti itu. Jelas? Ini menguap, ntar dia menguap. Ini kurang dianjurkan. Dianjurkan kalau menguap itu ditahan. Nah, jadi kalau dia jalan menutup shop bagus, tapi kalau berjalan berturut-turut tuh 2, 3 batal ya. Jelas? Di mazhab Syafi'i batal. Lalu bagaimana cara menutup shop yang di depan? Sunnah menutup shop? Iya, sunnah memang. Kalau ada shop, lihat cara jalannya agak disentuhkan tanah kakinya. Yang penting jangan bunyi. Ngangkat kurang dianjurkan. Jelas? Ditempelkan. 1, 2, diam dulu. Jelas? Lagi jalan. 1, 2. Sampai menutup shop. Yang enak apa? Tahu udah ketutup, ini ditutup, dia di tengah-tengah. Insya Allah, kemana? Kan bingung nih. Ini sengaja namanya nih. Jelas? Ya, pertanyaan kedua silakan Bapak. Silakan kasih mic-nya. Sebentar Bu, kasih bapak-bapaknya dulu. Ada mic lagi? Ya, silakan. Kasih buat ibu-ibu. Assalamualaikum. Al-Fatihah. Tujuh ayat. Gara-gara apa dikurangi? Yang 7 ayat kadang-kadang imam itu dia baca jadi 5 ayat atau 5 ayat. Yang 7 jadi dia baca jadi 5 ayat, kadang-kadang 6 ayat. Oh, diwasol namanya. Ya, disambung, bukan dikurangin ayatnya. Lihat nih, perhatikan. Di mazhab Syafi'i, jumlah ayat Al-Fatihah 7 ayat. Berapa ayat? Dan dimulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingat, bagi imam di sana kalau di mazhab Syafi'i tidak dianjurkan, kurang bagus waqaf. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, gitu. Jelas? Kan ada imam seperti itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dianjurkan disambung semua. Jadikan satu ayat. Itu kalau di mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab yang lain, jumlah Al-Fatihah pun 7, tapi bukan dari bismillah. Mulainya dari alhamdulillah. Bagaimana ngitungnya Pak Ustaz? Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah itu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 jadi. Jelas seperti ini? Lalu muncul pertanyaan, Pak Ustadz, bagaimana kalau dia diwasol, bukan ngurangin ayat, tetap ayatnya. Jelas? Misal dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Maliki alhamdulillahi rabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu caranya baca kan? Boleh Pak Ustadz? Boleh, tapi anjurannya lebih afdal dia dibaca setiap wakaf setiap ayat. Dan biasa kalau lagi tarawih, biasanya orang-orang imam-imam dia sambung. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Caranya begitu. Jelas? Boleh? Boleh, tapi lebih bagus setiap ayat diwaqafkan. Tetapi bukan menjadikan dia berkurang jumlah ayatnya, tetap jumlah ayatnya. Karena kenapa? Al-Fatihahnya dia baca sempurna, bukan dia kurangi, bukan dia kurangi. Jelas? Ya. Ya silakan. Bentar lo Bu, bentar lo. Satu kali lagi bapak-bapaknya silakan. Mana mic-nya? Habis mic-nya? Oh sudah dipindah, silakan Bu. Bagus, pintar ibunya. Yang ngambil mic duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya. Dan saya menanyakan ini. Ibu siapa namanya Bu? Ibu siapa? Ibu siapa? Ibunya siapa? Diki. Ah, Diki Montong. Iya. Saya tanyakan mengenai salat berjamaah. Yang sunahnya kita membuat saf salat berjamaah itu apakah dari kiri apa kanan supaya dia terkabul gitu, supaya kita langsung saf di tempat lainnya. Iya. Dari mana sebenarnya? Apakah dari kanan apakah dari kiri? Bagus pertanyaan. Assalamualaikum. Sop paling bagus bagi laki-laki adalah sop terdepan. Jelas, sop yang pertama ini. Tapi sop paling bagus bagi seorang wanita sop paling belakang. Jelas? Saya ulangi lagi. Sop paling bagus bagi laki-laki adalah sop paling depan. Sop paling bagus bagi seorang perempuan adalah sop paling belakang. Tetapi ingat ada tapinya. Harus dulu sempurna sop pertama, baru buat sop kedua. Tidak boleh buat sop kedua sebelum sop pertama penuh. Kata dia, saya mau paling belakang aja. Nanti kalau pakai paling belakang, ntar hitungannya berderet nih, ngantri. Bukan jadi sop sholat, ngantri. Dipenuhkan dulu. Lalu muncul pertanyaan, dari mana memulai sop? Memulai sop tersebut dari belakang imam. Dari mana? Belakang. Nih, mulainya dari mana? Ini. Jelas? Belakang imam. Yang ini nanti membuat yang sop kedua harus patokannya belakang imam dulu. Nah, buat. Tidak boleh dari kanan. Jelas? Yang ini sop belakang, baru dipenuhkan kanan kiri. Jelas? Kanan kiri. Nah, bagi ibu-ibu nanti, di sana terusin kanan. Buat terusin. Seperti. Jelas apa tidak ini? Ibu-ibu, Ibu Diki? Jelas? Nanti kalau buat sop langsung saja di sini. Nomor 1 itu, langsung ke kanan, terus ke kanan, terus. Yang penting jangan sampai keluar, pulang nanti jadinya. Terus. Yang salah itu dia masih kosong sopnya, dia buat sop lagi. Ada apa tidak seperti itu? Oh, ada juga sini. Jelas? Makanya tidak boleh, ingat, buat sop ibu-ibu, kadang di depan 4 orang, di belakang rame 5. Nanti di belakang sisa 3, nanti 6 di belakang. Jelas? Ini namanya buat grup sendiri. Dia buat grup tidak. Penuhkan salam. Nanti habis salam-salam, nggak apa-apa lah, mundur sudah. Pak Ustadz, kita kan mau beteluju Pak Ustadz. Enak kita. Nggak apa-apa, habis salam mundur sudah, nggak apa-apa. Mau ke belakang, mau pulang juga pun nggak apa-apa. Yang penting sop sholat dipenuhkan sop pertama, baru sop kedua, baru sop ketiga. Jelas? Iya, bapak-bapak silakan. Mana mic-nya? Silakan dulu dari mic belakang. Dari mana Pak? Dari
Oh, Karangpanas. Oh, Masya Allah. Silakan. Bapak siapa namanya, Pak? Hah? Rana. Nggak ada me-nya. Nggak ada me-nya. Iya, alhamdulillah. Kalau ada me-nya bahaya. Merana. Iya, bagus, Pak. Masya Allah. Ini dia direkam soalnya nih. Saya nggak enak jawab ini pertanyaannya nih. Hah? Gimana saya mau jawab dia ini? Iya. Pertanyaannya bagaimana kalau kita sholat berjaga jarak? Boleh. Pertanyaannya kan? Bagaimana kalau kita berjaga jarak? Pak Ustadz boleh? Boleh. Tapi sunnahnya rapat-rapat. Jelas? Pak Ustadz saya ragu nanti kena apa virus. Pakai masker. Saya pun bawa masker. Mana masker saya? Loh, hilang masker saya. Subhanallah. Saya tadi bawa. Gak tahu jatuh di mana. Di sini. Oh ya ini. Tuh, saya bawa masker. Jelas. Saya bawa. Karena sekarang SIM ini jelas di mana-mana jadi SIM. Nah, jelas. SIM saya. Jelas. Pakai. Kalau kita ada batuk boleh lah. Ke masjid tetap harus ke masjid. Nah, pakailah masker. Jangan sampai nggak ke masjid. Jelas. Kalau kita merasa meriang, di rumah lah. Jelas. Tapi sholat syifa, penyembuh. Jangan sampai tutup masjid. Jelas. Jangan sampai tutup masjid. Kalau sudah nggak aktif masjid, bahaya, rusak kampung nanti. Rusak kampung. Nggak ada sholat di kampung. Sholat tetap. Mau jaga jarak nggak apa-apa, tapi lebih afdal rapat-rapat. Jelas. Pakailah kalau kita mau pakai masker, nggak apa-apa mau pakai masker, tapi rapat-rapat. Jelas. Pakai rapat. Kalau dia rapat, kata Rasulullah SAW, Allah satukan hatinya antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Tapi kalau mulai renggang, Allah perpecah di tempat itu. Jelas. Jelas seperti ini? Nah, saya jangan jawab panjang, nanti bahaya jawab panjang. Ya. Yang penting intinya boleh. Pak Ustadz saya mau pakai protokol pemerintah, nggak apa-apa, saya silakan. Boleh. Berapa murid saya juga pun pakai seperti itu. Murid-murid kami di Islamic Center, Pak Ustadz, nggak apa-apa karena Islamic Center sorotan. Nggak bisa dia buat itu, karena sorotan. Kalau dia buat bahaya. Jelas. Bahaya jadi apa? Nanti takutnya ada masalah ke depannya tersebut. Jelas seperti itu. Ya. Tapi kalau dia mau rapat, lebih bagus. Jelas lebih bagus. Silakan Pak. Pak Ahmad Zarkasi. Dari mana Pak Ahmad Zarkasi? Dari Gegutu dia datang ke mana? Karangpanas, jauh-jauh. Jangan sampai orang Karangpanas nggak datang. Bahaya. Tapi subhanallah, orang kalau sudah dekat rumahnya di masjid dia masbuk lagi. Nah, perhatikan saja. Samping rumahnya masjid. Mohon maaf ini kalau ada yang kesini. Masbuk dia lagi. Dia dan paling telat datangnya. Jelas, hati-hati. Karena kenapa? Tuntutan Allah paling lebih besar kepada orang yang rumahnya berhadapan dengan masjid. Apalagi gerbangnya berhadapan sama masjid. Lebih besar. Apalagi RT-nya ada masjidnya. Ini masjidnya di RT berapa? RT 2 tempat masjidnya. Lebih besar tuntutannya RT 2 harus hadir. Saya mau tanya, RT 2 tolong angkat tangan. Saya mau absen. 1, 2, 3, 4. Mana lagi? 5. Oh, ternyata ada 5 kakak di sini. RT 2-nya. 5 kakak? Ada 5 kakak? Maaf, saya guyon saja, bercanda. Maksudnya apa? Supaya kita sama-sama menghadirkan anak-anak muda kita, supaya dia ngerti tentang sholat. Karena generasi fase orang-orang tua sudah mau hampir selesai, mereka yang akan gantikan. Silakan Pak Mazarkas. Apa? Misalnya dari makmum yang masuk pas dia takbir, sebenarnya cukup waktu untuk membaca Fatihah, tapi karena lupa dan kebiasaan membaca doa kita baca Al-Fatihah, sehingga tiba-tiba imam sudah dia baru datang. Iya, ketika orang baru datang imam sudah membaca pada saat tersebut. Iya, ayat atau surah dia baca. Maka tidak sunnah makmum membaca iftitah. Tidak sunnah, langsung membaca Al-Fatihah. Berapapun dapatnya 4 ayat sisanya ditanggung imam. Jelas seperti itu?
Masya Allah. Jadi karena lupa jadi biar kepada kita, kemudian imamnya gugur. Imam dia sudah membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Lupalah dia. Jelas lupanya kenapa? Imam sudah baca surah. Rukuklah imam. Bagaimana ini? Dia harus menghentikan doa iftitahnya. Dia menghadirkan Al-Fatihah sejumlah doa iftitah yang dia baca. Baru dia boleh ruku. Jelas. Berapa kira-kira dia bisa baca Fatihah tadi itu? 3 ayat baru dia boleh ruku. Tidak boleh langsung ruku. Jelas seperti itu? Ada pertanyaan lagi? Ibu-ibu tadi yang di belakang mau tanya apa? Hah? Yang di belakang tadi tanya apa? Hah? Tanya apa? Enggak apa-apa. Apa? Tidak. Oh, panggil anaknya. Panggil anaknya, ustadznya yang ngelihat. Silakan Pak, satu lagi. Hah? Enggak apa-apa supaya didengar. Nanti didengar sama istrinya, oh suami saya hadir di sana. Dia bertanya lagi, Hah? Nggak usah dimatikan Pak. Oh Masya Allah. Inilah hebatnya. Belum kita bahas atahiyat, langsung dia mau atahiyat di sini. Baru kita bahas ruku sama itidal, langsung bahas atahiyat. Ini menandakan kita disuruh cepat salam ini. Ustaz maksudnya cepat sudah bubar. Ya saya akan jawab. Ustaz, bagaimana kalau kita ini salam, sebagian orang buka tangan, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apakah ada tuntunan? Tidak ada tuntunan. Jelas? Tidak sunnah dia membalik, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jelas tidak ada tuntunan. Tidak sunnah. Jelas sama seperti orang takbir, Allah. Itu sama. Dia sama itu. Jelas tidak sunnah. Dia membolak balik. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Insya Allah besok kita lanjutkan lagi masih tentang seputar sholat. Kita akan membahas tentang yang penting juga, yaitu tentang sujud. Mana yang duluan turun? Kaki, lutut, tangan, atau kepala? Yang mana yang duluan turun? Nanti kita akan bahas bagaimana posisi duduk di antara dua sujud, bagaimana cara at-tahiyat, bagaimana salam yang benar, apa yang dikerjakan setelah salam, apakah boleh salam-salaman, bagaimana hukumnya salam-salaman setelah sholat, bagaimana hukumnya zikir apa yang pertama kita baca, bagaimana setelah sholat apa yang kita kerjakan, bolehkah kita bicara, kapan anjurannya sholat ba'diyah, nanti kita dengarkan bagaimana tentang seputar sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat hadir 2 minggu yang akan datang, tempatnya di malam Kamis di Masjid Al-Amin. Al-Amin artinya jujur. Semoga kita yang keluar dari masjid ini selalu mensifati diri kita selalu jujur, jujur di depan orang dan jujur di belakang orang, jujur di hadapan Allah dan selalu jujur walaupun tidak dilihat sama orang, tetap Allah melihat kita. Semoga kita diistiqomahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita berdoa semoga kampung kita diangkat bala wabah, diangkat yang sakit disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir di tempat ini dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala, dijaga istri anaknya terutama dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua anak-anak kita menjadi anak yang nurut orang tuanya, soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih sebelum majelis kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.